Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, kali ini saya mau bahas custom ROM lah ya. Sekali-kali saya bahas. Saya itu sangat menghindari membuat tutorial custom ROM ya. Bahkan cuma UBL terus pasang TWRP aja saya sangat menghindari. Karena apa? Karena ini saya buat tutorial yang sederhana aja kayak gini masih banyak yang salah gitu. Karena ya mungkin pemahaman setiap orang kan beda-beda ya. Nah, sedangkan kalau UPL, TWRP, dan juga pasang custom ROM itu kemungkinan risiko ketika terjadi kesalahan itu risikonya cukup cukup berat ya, bahkan bisa terjadi boot loop atau eMMC-nya kena. Itu hanya apa ya, risiko terbesar sih, tidak selalu seperti itu. Nah, kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Saya menggunakan MIUI 12 Android 10, versinya itu 20.7.9 porting by Aryan. Nah, untuk installnya saya nggak akan buat tutorialnya, saya hanya akan mereview beberapa pengalaman saya yang sudah saya rasakan beberapa hari ini. Untuk caranya teman-teman, singkatnya ya, saya jelaskan singkatnya ya, UPL, TWRP, pasang custom ROM ini. Udah, itu aja. Kalau dari stok ROM itu minimal di Android Pie 060. Itu saya dari situ nggak tahu kalau misalnya dari build lain, terserah. Saya nggak kalau ada yang tanya dari build ini gimana, saya nggak nyoba satu-satu ya, itu memakan banyak waktu. Jadi ya silakan dicoba aja. Nanti saya kasih link tutorial video yang saya ikuti. Ya, ada di deskripsi ya, dibaca. Oke, untuk pengalaman pertama saya dari secara umum ya, dari tampilan ini oke sih menurut saya. Karena saya sudah dua kali pakai custom ROM MIUI ini. Yang pertama itu yang MIUI 11 waktu itu by Rinku ya. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu kalau pengguna Asus ZenFone Max Pro M1 itu custom ROM itu banyak banget. Kalau kalian ngikutin grup Telegram itu hampir ya mungkin kalau dihitung sekarang udah mau hampir ratusan lebih ya. Karena hampir setiap ininya banyak update, terus jenis-jenis ROM-nya juga banyak sekali. Oke, yang pertama adalah tampilan secara umum. Kalau di sini saya pilih tampilan yang mirip banget MIUI 12. Ya memang ini portingan ya, tapi saya setting seperti yang tampilan terbaru. Ini kalau teman-teman swipe ke bawah dari samping kanan akan muncul panel kontrol ini ya, kontrol center seperti ini. Jadi di sini juga bisa dikustomisasi. Di sini bisa menambahkan beberapa pilihan. Dan menurut saya tampilannya oke lah ya, fresh gitu, karena ya ini MIUI 12, konsepnya mungkin sedikit ngikut ke iPhone gitu ya. Kalau swipe-nya dari sebelah kiri, nanti di sini misalnya ada notifikasi akan muncul di sini. Jadi beda. Kalau di control center, di kiri panel notifikasi. Oke, untuk tampilan menu seperti ini, white widget dan lain-lain semuanya ya sama. Dan juga untuk ini bisa pasang tema ya. Jadi bisa custom tema. Dan untuk MIUI 12 ini tidak banyak ini sih, tidak banyak install part-part lainnya kalau kalian misalnya tidak membutuhkan, seperti misalnya memindahkan jam yang di tengah ini yang di kiri menjadi di tengah, itu memang ada flash lagi ya, flash, jadi ada fixnya lagi. Tapi kalau saya nggak butuh sih. Sama ini sudah ada bahasa Indonesianya kalau nggak salah, tapi saya nggak pasang itu karena ya bahasa Inggris aja udah bisa dimengerti lah, cukup banyak. Lalu untuk menu settingnya tampilannya bagaimana? Ya seperti ini ya. Layaknya HP Xiaomi, ini portingan dari Redmi Note 5. Jadi ya performanya 11-12 lah kayak gitu. Lalu untuk tema untuk mengubah tampilan itu pilihannya cukup banyak. Jadi tidak perlu, kalau di MIUI 11 itu supaya kita bisa install banyak tema itu kita membutuhkan semacam patch lagi gitu ya. Kalau ini enggak, saya udah install lalu saya buka tema, yang penting connect internet, ini udah bisa pilih banyak banget di sini. Temanya juga ya standar gitulah ya, bagus sih menurut saya. Ya seperti ini, klasik ada, terus dan lain-lain, semuanya bisa diterapkan, nggak ada gangguan sama sekali. Oke, begitu untuk tampilan secara umum. Untuk tampilan kameranya gimana? Di sini bawaannya itu ada dua kamera ya.
Ini kamera pixel masternya Asus, yang ini kamera bawaannya ROM MIUI. Kalau tampilnya seperti ini, ya sama persis kayak ini Xiaomi, kamera Xiaomi. Ya, untuk kamera Asusnya seperti ini. Ya, ini. Dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti saya di sesi kamera saya ulas ya lebih lengkap. Lalu untuk storage yang dipakai ada berapa? Karena ROM MIUI ini dari custom ROM-nya aja, firmware-nya sudah cukup gede ya. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau kalian yang pakai jenis RAM yang 332 itu cukup memakan banyak storage ya. Mana sih? Oh, saya lupa. Nih. Jadi untuk free space-nya di saya kan yang 64 GB. Ini sudah saya misal banyak. Nih. Ini untuk SD card ya. Sistemnya 9,52 GB. Dari 64 GB sudah terpakai 21 GB. Ya standar ya. Ini kalau kalian pakai yang 332 mungkin sisanya sekitar 10 atau 11 GB. Cukup nyesek ya sebenarnya. Mengingat kalau dilihat dari tampilan animasi dan lain-lainnya, ROM ini cukup memakan banyak ini ya tenaga ya. Jadi kalau kalian yang RAM-nya 3 GB mungkin sedikit agak keberatan untuk menjalankan ROM ini. Nggak, dari tampilannya aja udah begitu banyak animasi dan lain-lain. Oke, untuk fitur apa aja yang ditawarkan di sini? Yang pertama kita bisa coba untuk notifikasi ya. Nah, di sini panel notifikasinya ya standar sih kayak Xiaomi. Jadi mau pilih gaya MIUI atau gaya Android, ini juga bisa dipilih. Dan untuk notifikasi itu misalnya kalau di stock ROM itu kan ada ambient display dan itu bisa menampilkan notifikasi ketika layar gelap, itu wallpapernya nggak perlu nyala, jadi layarnya hitam ya kayak ambient display pada umumnya. Tapi kalau di sini nggak, di sini ada AOD ya, namanya Always On Display and Lock Screen, dan ini yang mewakili sepertinya. Tapi saya nggak pakai fitur ini karena ini layarnya nggak AMOLED, jadi bakal memakan daya baterai ya, dan ya nggak saya aktifin lah intinya itu. Oke, untuk notifikasi menurut saya aman-aman aja, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bug atau apa gitu. Berikutnya audio. Nah, untuk audio di custom ROM ini tuh sudah ada bawaan Dolby Rise namanya, Dolby Digital Plus nih. Tapi ini ada masalah sebenarnya. Karena perangkat saya ini kan nggak di root ya, jadi perlu teman-teman ketahui, UBL itu belum tentu ngerut, pasang TWRP itu belum tentu root juga. Statusnya itu masih super SU-nya itu atau akses rootnya itu masih tertutup. Jadi kalau kalian pasang custom ROM itu statusnya belum tentu root ya. Nah, untuk mengaktifkan Dolby ini saya harus menggunakan shell Linux gitu ya. Dan itu cukup merepotkan sih, bisa tapi nanti saya nggak bisa merasa aman dengan perangkat kondisi root, dan data-data pribadi saya cukup banyak di sini. Jadi saya tidak bisa menggunakan fitur Dolby Rise ini, dan lebih parahnya lagi di kualitas audio ini nggak cukup bagus menurut saya ya. Jadi karena gara-gara dari Dolby-nya Rise tadi nggak bisa aktif, jadi Mi Sound Enhancer-nya itu nggak bisa dipakai untuk yang versi MIUI 12 Android 10 20.7.9. Kalau yang di bawah ini, versi di bawah ini itu bisa dipakai, dia nggak ada Dolby-nya, jadi dia pakai mungkin bawaan ya, DSP bawaan, jadi ya nggak ada masalah. Saya sudah pakai, sebelumnya saya pakai yang 20.6 kalau nggak salah, dan itu masih Android 9 tapi sama-sama MIUI 12, dan untuk audionya itu bagus banget. Untuk sound di headsetnya itu suaranya keren. Nah, kalau yang ini suaranya standar aja, bukan yang jelek, tidak seperti Android 10 build 424 dan 429 yang cempreng. Ini bagus, tapi tidak lebih bagus daripada yang versi MIUI yang sebelum ini, yang Android 9.
Jadi buat penikmat audio mungkin custom ROM ini tidak cocok ya. Apalagi kualitas speakernya sih menurut saya normal, cuman agak sedikit kurang keras, jadi kayak mendem gitulah. Tapi saya masih bisa menikmati sih, hanya untuk nonton-nonton YouTube gitu. Oke ya, untuk audio itu. Lalu sekarang kita ke kamera. Nah, kamera bawaan di sini saya menemukan salah satu bug ya. Di sini kan ada fitur AI, Artificial Intelligence. Sementara di HP Asus Zenfone Max Pro M1 itu tidak ada bawaannya AI ya. Jadi ya ini kalau dipencet kameranya langsung force close, dan kalian untuk mengatasinya itu harus clear data dari ininya, clear data dari aplikasinya. Untuk kualitasnya menurut saya cukup bagus, jadi cepet ya, keren-keren aja, nggak ada masalah sama sekali. Sama seperti kamera bawaannya Max Pro M1 ya, untuk yang varian 664, jadi tidak ada masalah. Untuk video juga oke-oke aja, cahayanya bagus. Cuman ya masalahnya itu tadi, untuk yang AI ini nggak bisa dipakai. Nih kalau dicoba ya, langsung keluar. Dan untuk mengatasinya kalian yang pakai custom ROM ini harus clear data. Kalau nggak bisa dipakai lagi. Clear all data. Seperti itu. Lalu untuk kamera berikutnya bawaannya juga ada Pixel Master. Nah ini saya pakai ini ya nggak ada kendala juga sih. Di sini normal semua fiturnya, tidak ada yang force close atau ini nggak ada. Di sini semuanya fiturnya juga ada watermarknya juga. Terus untuk videonya support 4K, tapi kayaknya 30 fps aja. Untuk fiturnya kayaknya sih sama dengan Pixel Master ya. Ini ada warna, jadi bisa custom warna efek gitu ya. Oke, untuk kamera ini nggak ada masalah, bisa foto, jepret, dan lain-lain, nggak ada masalah. Lalu kamera berikutnya adalah Gcam. Nah, ini saya yang salut. Gcam di sini tuh lancarnya bukan main ya. Karena mungkin saya habis dari Android 10 yang stok ROM ya, 429. Itu kan Gcamnya pilih-pilih banget. Di situ ya tahu sendiri ya, sudah saya bahas berkali-kali. Gcamnya itu pilih-pilih gitu, nggak bisa sembarangan. Nah kalau di sini ini Gcamnya istimewa sih menurut saya. Buat jepret itu processingnya itu lebih cepat daripada yang Android 10 stock ROM, dan hasilnya menurut saya keren sih. Ini ya keren banget. Dan untuk night sight-nya juga cepat. Di sini saya sudah jepret berkali-kali, saya pakai Gcam Parrot ya. Parrot yang versi 8 terbaru nih. Jadi nah ini. Dan di sini nggak ada masalah sama sekali. Semuanya berjalan dengan lancar. Kecuali kalau yang slow mo-nya kayaknya sih nggak bisa. Tetap slow motionnya nggak bisa. Time lapse, challenge, panorama, photosphere itu semuanya berjalan dengan normal. Oke, ini cocok ini buat yang pecinta Gcam. Saya belum coba install dual Gcam ya. Nanti saya coba HyperCam final bagaimana. Dan ini intinya cocok buat yang cinta fotografi nih. Ya fotografi ala-ala budget ya, ala-ala murah gitu. Oke, untuk kamera cukup. Sekarang ke tema, sudah saya bahas tadi sih ya, tapi saya bahas sedikit. Untuk tema di sini pilihannya sangat banyak. Di sini tidak perlu mengubah region, tidak perlu login MIUI. Tapi saya login sih. Tapi sebelum saya login, saya sudah bisa download. Dan semuanya juga temanya nggak tahu ya, ini kayaknya gratis semua sih. Jadi tidak ada yang kayak premium gitu, nggak ada. Semuanya bisa di-download kok. Tinggal jaringannya aja yang kencang apa enggak. Selain itu juga terdapat wallpaper di sini ya, font. Kalau font saya suka font bawaannya, jadi tidak pernah saya utak-atik lagi. Ringtone, icon, semuanya ada, lengkap dan berjalan dengan normal. Berikutnya adalah dark mode. Nah, untuk dark mode di sini juga nggak ada kendala. Yang seru di sini adalah dia memaksa aplikasi yang tidak mendukung dark mode itu untuk dark mode. Ya, saya
buka Facebook. Facebook kan kita tahu officialnya sepertinya belum bisa untuk dark mode. Di sini dipaksa untuk dark mode. Jadi ini teman-teman yang pengen lihat Facebook dark mode ya. Karena semua aplikasi sosial media hampir sudah bisa dark mode kecuali Facebook. Nah, kalau pakai ROM ini itu dipaksa supaya semuanya bisa dark mode gitu ya. Oke, nggak ada masalah sih. Ya, ini untuk sastrawan Sabari Djoko Damono. Selamat jalan, sederhana cinta yang kau tulis pada sajak-sajakmu namun menenun makna yang mendalam. Terima kasih atas mengiringi perjalanan kami ya, karena saya kuliah di sastra ya. Ini salah satu tokoh yang menurut saya puisi-puisinya itu romantis sekali. Sekarang dia sudah berpulang. Semoga amal baiknya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk berikutnya adalah screen recorder. Nah, ini juga ada, jadi tidak perlu khawatir. Yang suka tanya-tanya screen recorder, bawaannya udah ada. Dan saya belum coba, jujur aja saya belum coba. Tapi sepertinya ada fitur untuk sound search. Nah, ini sudah ada ya. Jadi sistem sound, mic atau mute. Di sini tinggal kalian pilih aja. Karena ini nggak fokus sih. Ya, kalau dari MIUI 11 yang dulu pernah saya pakai, ini untuk kualitas ininya bagus sih untuk recordingnya. Jadi hampir semua aplikasi bisa di record dengan ini karena ini sudah bawaan, kalian nggak perlu download lagi di Play Store. Frame rate-nya bisa diatur, mau maksimal 30 ya. Resolusinya juga bisa diatur. Oke, untuk berikutnya special fitur. Nah, ini ada di sini. Itu biasanya fitur-fitur yang masih dalam tanda kutip itu percobaan ya. Jadi masih belum sempurna. Ada game turbo dan saya tidak pernah pakai. Ini saya baru aja buka, belum pernah pakai. Karena saya sudah lihat review MIUI 12 yang versi 20.6 titik berapa gitu. Dia pakai game booster, justru malah perangkatnya sedikit panas ya, lebih panas daripada biasanya. Dan sepertinya HP-nya malah terbebani oleh game boosternya, seperti itu. Nah, selama ini saya main Mobile Legends di HP ini nggak pernah pakai game booster dan lancar banget, nggak ada drop frame, nggak ada frame drop ya maksudnya. Nggak ada kendala, nggak panas sama sekali juga. Ya baterainya juga standar aja, nggak. Tapi kalau yang mau coba ya nggak masalah. Di sini mungkin lebih ke yang kompetitif ya, teman-teman yang misalnya benar-benar pengen ngegame, nggak pengen terganggu oleh panggilan atau chatting atau apa, ini bisa dimaksimalkan fitur ini. Jadi di sini lebih mengutamakan kalian yang maniak game banget. Oke, ini menurut saya tetap bisa berjalan. Lalu ada apa lagi? Video toolbox, floating window, second space, MIUI Lab, light mode. Semuanya belum pernah saya coba, tapi ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya belum menemukan bug yang cukup mengganggu di fitur-fitur ini. Oke, bisa dicoba ya yang mau. Tapi ya cari installnya cari sendiri. Lalu untuk Mi account tidak ada masalah. Yang kalian kalau punya ya udah tinggal kalian login aja. Misalnya butuh, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Karena bisa setelah dulu ya yang MIUI 11 itu, kalau kalian nggak login Mi account itu nggak bisa masuk ke dalam home screen kayak gini. Jadi tetap mentok di layar booting gitu ya untuk minta akun Mi-nya. Nah, kalau ini enggak, tiba-tiba udah langsung minta setup gitu, kita ikutin kayak setup awal Android 10, terus udah nyampe home screen, nggak perlu ini Mi account. Lalu untuk baterai savingnya bagaimana? Saya pakai ini merasa sedikit lebih boros daripada stok ROM ya. Dan ini fiturnya seperti ini. Jadi sudah ada baterai saver, ultra baterai saver, dan juga ada untuk schedule power on off. Jadi kalian yang misalnya pengen malam-malam tuh HP-nya dimatiin, di sini bisa dijadwalin. Jadi nanti setelah dijadwalin untuk dimatiin, dijadwalin juga untuk dinyalain. Jadi pagi-pagi HP udah nyala. Itu kalau buat kalian yang pengen tidurnya lebih nyenyak ya, karena bagaimanapun kan dengan HP hidup itu ya kadang pengen buka aja gitu ya. Lalu untuk penggunaannya bagaimana, saya
belum lihat sih. Ini ya, jadi aktifnya 4 jam, screennya berapa nih? Oh, bentar. 23%, 4 jam 20 menit, saya baru pakai 4 jam 20 menit. SOT tertinggi yang saya dapat itu di 8 jam, 8,5 jam ya, nggak lebih dari itu. Karena ya ini cukup memakan banyak research sih menurut saya. Dari animasinya, terus tampilan fitur-fiturnya yang cukup banyak, menurut saya cukup menguras baterai. Jadi buat teman-teman yang mengidolakan SOT yang tinggi, mungkin ROM ini kurang cocok. Oke. Untuk baterai seperti itu ya. Standar aja, bukan yang boros-boros banget, juga bukan yang irit-irit banget. Lalu berikutnya adalah security. Nah, untuk security atau keamanan, di sini semuanya ada untuk password, fingerprint, face unlock, unlock Bluetooth. Berjalan dengan baik, jadi tidak ada masalah. Tinggal dipakai aja mau pilih yang mana. Untuk fingerprintnya cukup cepat ya. Nih, saya tempelin. Nah, cepat banget. Dan nggak getar. Jadi ya nggak kayak Android 10 yang stock ROM ya, yang cukup mengganggu juga menurut saya. Jadi emang getarnya itu nggak bisa dikecilin ataupun digedein. Jadi fix kayak gitu loh, itu bikin susah sebenarnya. Lalu berikutnya adalah audio dan lock screen, tadi udah saya bahas. Jadi di sini ada fitur yang namanya always on display seperti punyanya Samsung. Cuman sayangnya ini kan nggak AMOLED ya layarnya ya. Di sini kalian bisa custom banyak nih. Fiturnya bisa kalian pilih mau yang seperti apa. Bahkan kalian bisa download secara online. Ini saya coba ya. Yang ini misalnya, saya suka yang kayak gini nih. Play. Nah, seperti ini. Tapi sayangnya layar hitamnya itu menyala. Jadi ini bakal makan baterai. Ya, jadi ya ini tinggal opsi sih. Kalau yang mau pakai ya silakan, enggak ya kebetulan malah irit gitu. Ini yang bikin boros baterainya. Saya matiin aja. Oke, untuk audio nggak ada kendala sama sekali. Untuk notifikasinya kalian bisa pilih mau pakai yang kayak gini kalau ada notif, kayak gini atau hanya menyalakan layar aja. Saya pakai pilih ini. Ini kayaknya alay banget sih menurut saya. Tapi bagus ya kalau yang suka. Berikutnya adalah home screen-nya. Nah, ada dua pilihan buat home screen-nya. Bisa dipilih mana ya? Bentar. Full screen display. Nah, di sini ada dua. Mau pakai full screen gesture, jadi ini kayak Android 10 atau yang pakai button. Jadi kayak ada tombolnya seperti di HP Xiaomi pada umumnya. Oke ya, jadi untuk home screen, full screen display-nya udah jalan, gesturnya juga oke, nggak ada kendala sama sekali. Untuk charging bagaimana? Performa dari keseluruhan, menurut saya ROM ini bukan yang terbaik sih, tapi oke buat kalian yang ingin menikmati tampilan yang seger, terus pilihan banyak temanya, dan juga bukan yang lemot-lemot banget. Bisa buat ngegame. Untuk game lain PUBG saya belum coba, tapi saya sudah lihat beberapa reviewnya bisa berjalan normal, bukan yang jelek-jelek banget. Jadi ini ROM yang standar-standar aja sih menurut saya. Lalu untuk brightness layarnya bagaimana? Ini bisa terang banget, di bawah terik matahari juga oke, nggak ada kendala. Dan auto brightness juga berjalan dengan baik. Lalu untuk fast chargingnya tidak ada tulisan fast charging, tetapi ngecasnya cepat, itu aja. Itu bukan bukan kendala sih menurut saya. Hanya semacam tulisan aja fast charging. Yang penting kan ngecasnya cepat, bukan masalah. Jadi itu aja untuk MIUI 12 Android 10 20.7.9 review dari saya. Saya tidak membuat video tutorialnya karena kemungkinan besar kalau itu cukup ribet ya. Saya aja sampai satu seharian lebih saya ngutak-ngatik ini, dan cukup merepotkan menurut saya. Jadi buat teman-teman yang udah berpengalaman gonta-ganti custom ROM, mungkin nggak masalah, silahkan dicoba aja. Nanti beberapa link yang pernah saya gunakan untuk menginstal ini saya sertakan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan tambahkan jika review saya kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.